badan ini akan terus didatangi dengan rezeki jika kita terus memancarkan sifat ketuhanan. Ya, ingat itu kata-kata saya. Jangan lagi kita memancarkan sifat hewan dan sifat setan. Jangan sedikit pun kita punya prasangka tidak baik sama orang. Ya. Waspada boleh, waspada itu harus, tapi prasangka jangan. Ya, itu maksudnya. Seperti itu. Jadi ketika mau selalu beruntung, ketika selalu ingin berlimpah ruah rezeki, ya jaga badan ini jangan sampai mengeluarkan energi yang negatif. Cinta kasih keluarkan terus, ya seperti itu. Tidak akan kita susah. Karena apa? Orang makrifat tidak ada ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran di dalam diri mereka. Itu orang makrifat. Itu para wali-waliullah. Ya. Nah, kita seperti apa? Ayo kita belajar bersama. Jangan sampai terpisah Zohir Nur Muhammad Zohir dan Nur Muhammad batin jangan sampai hilang, jangan sampai terpisah. Caranya memesrakan seperti apa? Jangan memakai sifat hewan dan sifat setan. Ketika kita memakai sifat hewan, sifat setan, ingat ini, semakin berat badan kita, sedang nur yang di dalam Nur Muhammad itu semakin ringan ketika akhir hayat kita. Ringan dan berat tidak bisa bertemu, karena ini basah, ini yang satu ke seperti itu. Jadi murid-murid di majelis maupun di daerah, saya berpesan ikut perguruan jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena risiko ditanggung masing-masing murid, ya. Kalau setengah-setengah maka akan semakin ruwet kehidupan kita, ya. Kita harus totalitas. Kenapa? Karena ini tuntutan Tuhan kepada kita. Kita ini sebagai hamba hakikat Muhammad hakiki harus selamat dunia, selamat di akhir. Bagaimana selamat di akhirat ketika di dunianya ruwet? Murid-murid di daerah, ya, puasa ilmunya, puasa ilmu ditekuni. Puasa ilmu itu apa? Yang tadi secara garis besar kita harus menekan berbagai sifat yang tidak baik. Ayo pikir sendiri masing-masing. Yang lahirnya ada pasaran di Pon, Liwon, Wage, Paing, Pon, itu ada kelemahan masing-masing. Maksudnya apa? Ada orang yang cenderung dia mempunyai sifat jeleknya itu di aluamah ada. Orang itu sering rakus dunia, tamak dunia, cinta dunia ada. Orang itu ada yang pemarahan ada, sedikit-sedikit ngamuk, ya, hamuk-hamuk, marah-marah. Ada pula orang itu yang cenderung kepada sifat dia itu mudah silau ketika melihat barang atau gemerlapnya dunia, ya, silau melihat motor orang nggak punya uang, ambil umpamanya. Silau melihat istri orang cantik, wah, ambil istri orang. Suami orang gagah, ambil suami. Ya, nah itu ada juga seperti itu. Yang bukan haknya jangan diambil. Perguruan sering bilang, sering berpesan, ketika engkau di hutan, engkau
menemukan emas satu gunung itu loh. Jangan sekali-kali kamu ngambil sedikit pun, karena itu bukan hak kita, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Jangan dengan dalih kalau tidak saya amankan nanti diamankan orang. Ya, itu urusan orang lain, bukan hak kita sudah. Ibaratnya seperti itu, okay? Lalu ada pula orang yang cenderung kepada mutmainahnya. Jadi dia baru belajar sedikit ilmu, merasa paling ahli, merasa paling hebat, ya. Lalu ilmunya untuk perdebatan, untuk studi banding, ya, untuk mencari mana yang paling hebat, ya. Pada hakikatnya miliknya yang dirasa paling hebat. Ada seperti itu, ya. Kita jangan seperti itu. Intinya semua yang negatif ayo kita perangi, karena itu tujuan manusia itu hakikatnya cinta kasih. Ujung daripada seluruh ajaran agama, seluruh ajaran kepercayaan, ialah cinta kasih. Kenapa? Karena semua hakikatnya memancarkan sifat ketuhanan. Badan ini, ya, saya mau sedikit memberi rahasia. Badan ini akan terus didatangi yang namanya keberuntungan. Badan ini akan terus didatangi dengan rezeki jika kita terus memancarkan sifat ketuhanan. Ya, ingat itu kata-kata saya. Jangan lagi kita memancarkan sifat hewan dan sifat setan. Jangan sedikit pun kita punya prasangka tidak baik sama orang. Waspada boleh, waspada itu harus, tapi prasangka jangan. Itu maksudnya. Itu. Jadi ketika mau selalu beruntung, ketika selalu ingin berlimpah ruah rezeki, ya, jaga badan ini jangan sampai mengeluarkan energi yang negatif. Cinta kasih keluarkan terus, ya, seperti itu. Tidak akan kita susah. Karena apa? Orang makrifat tidak ada ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran di dalam diri mereka. Itu orang makrifat, itu para wali Allah, ya. Nah, kita seperti apa? Ayo kita belajar bersama, ya. Dan di sini pentingnya juga yang tadi kita bahas, bahwa kita harus kembali kepada hakikat tujuan kita. Akhir kehidupan kita ialah akhirat, maka kita perlu hijrah. Hijrah artinya apa? Menyadarkan kesadaran kita. Selama ini ketika kita merasa jauh daripada Tuhan, maka kita rawan kepada lupa dan lalai, ya. Nah, ketika gelap menuju kepada terang, artinya kita paham bahwa kita selalu menjahirkan sifat ketuhanan itu sendiri, ya. Dan diharapkan di akhirat kita mendapatkan husnul khotimah. Apa? Husnul khotimah artinya kita pulang dengan kepanaan diri lagi, ya. Tidak ada yang namanya si fulan bin fulan. Artinya apa? Pintu kunci surga apa? La ilaha. Nah, disitulah kita nanti tidak dihisap. Karena yang dihisap itu ketika yang merasa ada diri, maka untuk apa umurmu engkau gunakan, itu dihisap. Karena kita merasa ada diri, ya. Baik, mungkin kajian akan kita akhiri. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, karena 2 pekan ini sungguh sangat lama bagi saya tidak bertemu, ya. Sangat banyak sebetulnya, tapi mengingat waktu, kita akan mengakhiri. Jadi pesan saya, mari
kita kembali menjadi insan kamil mukamil. Mari kita menyongsong masa depan yang cerah dengan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian malam ini kita ada etikat untuk membangun kesadaran diri kita. Kita harus mempunyai jiwa semangat yang kuat, karena kita ini kezahiran daripada Allah Subhanahu. Jangan takut masa depan kita. Pesan saya, jangan takut rezeki kita. Jangan bingung dengan apa yang sudah Allah atur di Lauh Mahfuz sebelum kita dilahirkan. Kita belum dilahirkan, Tuhan sudah mengatur semuanya. Jangan takut yang sudah Allah janjikan, ya. Makanya saya sudah sering katakan bahwa ketika seorang sudah ma'rifat binafsi, seseorang sudah ma'rifatullah, dia akan selalu ikhlas dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Artinya apa? Sebetulnya di sini doa sudah tidak dipakai lagi, karena doa itu kan meminta sebetulnya. Sedang meminta itu sudah dituangkan di dalam sholat 5 waktu. Merasa enggak? Sholat itu meminta, sholat itu doa. Kenapa masih minta-minta? ya, kita sudah dicukupi semuanya. Tinggal kitanya harus banyak bersyukur, ya. Ada beras seliter di rumah, bersyukur, ya. Bersyukur terus, ya. Yang nggak ada beras saat ini, yang mereka sedang dihantui dengan rudal, dihantui dengan bom, dihantui dengan negara yang berkecamuk dengan peperangan, ya. Mereka bingung dengan rasa keamanan diri. Kita yang aman di sini, ayo tingkatkan ibadah. Kita berlomba-lomba berbuat baik. Ya. Mudah-mudahan kajian malam ini membawa keberkahan, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kakek nenek kita, orang tua kita. Mudah-mudahan mereka diangkat azabnya, diganti dengan keberkahannya. Mudah-mudahan diganti dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan juga kita nanti pun diampuni dan dipulangkan dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat apabila ada salah kata dari kami. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kembali kami sampaikan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ahdi bi ahli qadri azimihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ahdi bi ahli qadri azimihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ahdi bi ahli qadri azimihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Allahu Muhammadin jazatan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama
junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.